Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rizal, NIM 156 dari Manajemen Angkatan 2018, kelas D. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang bisnis internasional. Apa itu bisnis internasional? Di sini definisi bisnis internasional menurut para ahli itu yang pertama di sini ada Daniels, terus Radebuk dan Sullivan pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Dan yang kedua di sini ada Charles W.H. Hill tahun 2008. Ia mengungkapkan bahwa definisi bisnis internasional yaitu perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Dan yang terakhir di sini ada John Daniel tahun 2013 mengungkapkan bahwa bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Di sini manfaat bisnis internasional yaitu yang pertama, perdagangan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, termasuk di dalamnya adalah bisnis internasional. Seiring majunya teknologi, perdagangan internasional juga semakin pesat dilakukan karena semakin mudahnya proses produksi dan transaksi baik negara Indonesia maupun dengan negara luar menjalin transaksi. Terus yang kedua di sini adapun tujuan perdagangan internasional sendiri adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negeri, yang mana di dalam negeri itu sendiri kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan. Dan yang terakhir, manfaat bisnis internasional. Selain itu, beragam manfaat juga bisa didapat dengan adanya bisnis internasional, baik bagi perusahaan sendiri maupun bagi negara secara luas. Karakteristik yang membedakan bisnis internasional dan domestik adalah melibatkan aktivitas lintas batas. Hal ini menjalankan bisnis internasional lebih rumit karena negara-negara mempunyai ciri khas. Terus masalah yang dihadapi lebih kompleks. Dan selanjutnya bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan oleh suatu pemerintah. Dan yang terakhir, transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang. Jadi mata uangnya berubah. Selanjutnya, perusahaan yang melakukan bisnis internasional. Perusahaan multidomestik yang pertama menjalankan bisnis melalui beberapa unit atau perusahaan lokal di luar negeri. Dan yang kedua, sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara merumuskan strategi bisnisnya sendiri berdasarkan perbedaan dasar yang dipahami. Dan perusahaan global, organisasi yang berupaya untuk membakukan dan memadukan operasi di seluruh dunia dalam semua bidang fungsional. Slide selanjutnya, 7 dimensi global. Manajemen dapat melakukan globalisasi atau standarisasi melalui paling sedikit 7 dimensi.
Yang pertama produk, yang kedua pasar, yang ketiga promosi, yang keempat memberi nilai tambah kepada produk, yang kelima strategi kompetitif, yang keenam penggunaan personil bukan dari negara asal, dan yang terakhir yang ketujuh memperluas kepemilikan global dalam perusahaan. Teori dan kebijakan internasional. Pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Makhluk sosial, setelah itu saling melengkapi. Saling melengkapi itu adanya pertukaran dan spesialisasi. Setelah itu hubungan antar negara. Setelah hubungan antar negara, alokasi sumber daya ekonomi. Setelah alokasi sumber daya ekonomi, hasil yang lebih baik. Terus habis itu jangka pendek dan jangka panjang, seperti itu. Dan slide selanjutnya yaitu keuntungan perdagangan internasional. Yang pertama itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga memperluas pasar industri dalam negeri. Dan yang keempat menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Teori-teori perdagangan internasional. Merkantilisme. Suatu negara akan makmur bila mampu memaksimalkan surplus perdagangan atau ekspor maksimal, impor minimal. Surplus perdagangan naik, setelah itu output keseimbangan juga naik, dan konsumsi dan kesempatan kerja juga akan naik, yaitu konsumsi dan kesempatan kerjanya naik dikarenakan output keseimbangan dan surplus perdagangannya ini yang naik. Teori perdagangan internasional merkantilisme yaitu mempunyai kelemahan juga, di mana kelemahannya proteksi ketat terhadap impor dan hak monopoli pada produk domestik, mengorbankan efisiensi dan produktivitas. Terus habis itu teori perdagangan internasional yang kedua yaitu keunggulan absolut. Suatu negara akan makmur bila dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan bebas. Gambarnya perdagangan bebas, habis itu spesialisasi, setelah itu peningkatan efisiensi dan pertimbangan keunggulan absolut. Di mana kemampuan produksi ini versus dengan biaya yang lebih rendah, tergantung pada nilai tukar internasionalnya. Jadi kemampuan produksi versus biaya yang lebih rendah, di mana kemampuan produksinya itu udah lebih besar, terus melawan dengan biaya yang lebih rendah. Di sini juga dijelaskan bahwa tergantung dari nilai tukar internasionalnya juga. Baik, terima kasih. Sekian PowerPoint dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.